direktur, tuan B komisaris, dan dia punya anak, ya, tuan B junior direktur di PT Z. Sedangkan di sini ada tuan G direktur, tuan E komisaris. Bicara penguasaan, tadi kan hubungan istimewa karena apa, teman-teman? Karena ada kepemilikan. Nah, dari sisi kepemilikan clear, paling rendah 25%. Tapi kalau di sini penguasaan, teman-teman, jadi WP ini menguasai wajib pajak lainnya atau dua, ya, atau lebih, berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh di sini, teman-teman, PT X dan PT Y ada hubungan penguasaan manajemen secara langsung. Kenapa? Karena ada tuan B dan tuan C, teman-teman. X dan Y ada hubungan penguasaan karena ada tuan B. Yang satu di sini direktur, yang satu di sini komisaris. PT X dia sebagai direktur, tuan B. PT Y, tuan B sebagai komisaris. Nah, oke ya, satu. Oke, jadi di sini udah jelas ada si tuan B direktur, di sini ada komisarisnya. Sama-sama tuan B, teman-teman. Kemudian ada juga komisaris. Nah, ini tuan C nih. Nah, tuan C di sini dia sebagai komisaris. Di PT Y dia sebagai direktur. Artinya, teman-teman, ketika WP itu menguasai WP lainnya, nah ini kan WP X sama Y kan ini WP, teman-teman. Artinya ketika ada hubungan seperti ini, ya, maka dikatakan dia mempunyai apa? Hubungan penguasaan untuk PT Y dan PT X ya. Kemudian antara PT Y kepada PT Z di sini, nah, teman-teman perhatikan di sini ada PT X atau PT Y dan PT Z ada hubungan penguasaan. Kenapa, teman-teman? Karena ada tuan B dan tuan B junior. Di sini PT Y ada tuan B sebagai komisaris. Oke. Nah, tuan B junior, nah ini anaknya, ini sebagai direktur. Nah, berarti ini ada hubungan apa, teman-teman? Hubungan saudara sebenarnya. Ya, antara ayah dengan anak. Sedangkan yang lain, nah ini tuan G direktur tidak ada. Tuan E komisaris tidak ada. Ya, tidak ada hubungan. Artinya hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga, teman-teman. Sedangkan antara pengurus, nah ini kan pengurus, teman-teman. Nah ini pengurus ya, pengurus nggak punya hubungan apa? Penguasaan. Nah, jadi dengan kata lain kita sudah dapat nih. Pertama ya, hubungan terkait dengan apa? Tadi kepemilikan. Kalau yang sekarang kita bicaranya penguasaan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kalau nanti ada yang ingin bertanya, silakan ya, teman-teman, karena ini memiliki konsep yang sangat berguna nantinya kalau teman-teman involved dalam laporan keuangan. Kemudian ternyata dari komposisi ya, teman-teman harus mempertimbangkan apakah ada hubungan istimewa baik dari hubungan kepemilikannya atau hubungan penguasaannya, teman-teman. Ya, jadi di slide ini saya coba tampilkan hal-hal yang penting dan nantinya teman-teman sangat mandatori. Kenapa? Nantinya ini kalau misalkan omsetnya sudah di atas 50 miliar gitu ya, kemudian baik dia jualan barang atau jualan jasa, nah teman-teman harus memperhatikan hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan, dan selanjutnya adalah hubungan ya keluarga, teman-teman. Ya, ayah, ibu. Nah, kalau ke kiri kita bicara nih, teman-teman, ini adalah saudara. Nah, saudara dari WP yang mana? Nah, ini misalkan ini si A ya, WPA. Nah, ini WPA, ini suaminya si S misal ya. Nah, jadi A ini sebagai kepala keluarga ya, teman-teman, antara orang tua ke anak ya. Nah, ini garis lurus, teman-teman. Nah, berarti orang tuanya si suami ke bawah. Nah, dari atas ke bawah lagi ya, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan saudara, teman-teman. Jadi dari orang tua ke suami ke anak.
Nah, ini adalah garis lurus teman-teman ya. Garis lurus antara ayah, ibu ya, orang tuanya suami, punya anak, anaknya misalkan suaminya si A gitu ya. Nah, dia punya anak dari pernikahannya ya, si A dengan si S punya anak. Nah, ini adalah saudara. Tapi kalau si suami punya saudara, ini bisa kakak, bisa adik. Nah, ini ke samping teman-teman. Sama-sama saudara, tapi ini ke samping ya. Nah, terjadinya kenapa teman-teman hubungan keluarga? Karena baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan dan atau ke samping 1 derajat. Nah, artinya ini 1 derajat garis lurus teman-teman ya. Kemudian ke samping ini adalah semenda. Berarti keluarganya istri, papa mamanya atau mertuanya dari si A gitu ya. Nah, ini adalah keluarga semenda yang dinamakan keluarga istri ya. Nah, itu semenda, hubungannya semenda. Nah, ke samping ini ipar. Nah, iparnya dari si A. Kalau dia ke bawah, nah itu boleh teman-teman. Di sini ada anak tiri ya. Jadi kalau ada hubungan seperti ini, itu juga dinamakan hubungan istimewa ya. Jadi sangat rigid ya kalau kita bicara terkait dengan hubungan. Bisa karena kepemilikan, bisa karena hubungan darah atau keluarga, bisa juga karena hubungan apa tadi, penguasaan teman-teman, gitu ya. Oke.